Halo Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di akhir bulan Desember 2024, minggu keempat. Ya, seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok ya. Bacaan karir ini juga tidak menutup kemungkinan bisa sesuai dengan asmara kamu. Kadang mau terbalik-balik ya. Saya membagi dua bentuk bacaan saya, karir, asmara. Kadang untuk bacaan asmara malah cocok ke karirnya kamu. Demikian sebaliknya. Oke, ada Three of Pentacles, Moon, Hangman, dan juga Two of Pentacles. Ada bentuk kerjasama, ada kualitas yang dibutuhkan di dalam kerjasama ini. Cooperation, kualitas itu bisa waktu yang kamu luangkan benar-benar signifikan, atau modal, atau hasil pekerjaan kamu. Hasil kerjaan kamu itu bagus apa enggak, itu menentukan hasil, menentukan keberhasilan suatu usaha, atau menentukan harga dari produk usaha tertentu. Nah, saya ngelihat di sini sepertinya kamu enggak kerja sendirian. Kamu menjalin kerjasama dengan orang lain. Ini bisa jadi partner bisnis, kamu bekerja buka bisnis kali ya, patungan sama teman, atau bisa jadi dengan keluarga kamu. Ini juga nggak menutup kemungkinan pastinya bentuk kerjasama kamu semacam teamwork di perusahaan di mana kamu kerja. Ada the moon, ada sensitivitas. Ada beberapa di antara kamu bawaannya sensitif ya. Ada beberapa faktor mungkin yang membuat kamu ngerasa sensitif. Bisa jadi karena kamu memberikan waktu, tenaga, juga effort, ya, usaha yang bagus untuk kerjasama ini. Tetapi orang yang dealing sama kamu, ya partner kamu itu yang nggak memberikan yang sama. Kamu mungkin mengharapkan adanya equality di sana ya. Ada equality. Kalau aku memberikan 50 ya seenggaknya kamu usahakan dong 50 juga kamu kasih gitu ya kan. Nah, mungkin kamu menghadapi beberapa partner yang tidak seperti yang kamu harapkan, sehingga ini memancing emosi ya, kesel gitu. Nah, mungkin ini adalah saatnya bagi kamu untuk lebih komunikatif ya. Kamu buka suara gitu, jangan diam aja. Kalau kamu ngerasa kamu lebih banyak berkorban memberikan waktu ya, kamu bicara, speak up your mind ya. Kalau kita nggak ngebela diri kita, siapa lagi? Kalau kita nggak berbicara, bagaimana orang bisa tahu? Karena ada orang gitu ya kan, kita harus kasih tahu dulu baru dia tahu gitu. Kita kasih tahu dulu baru dia sadar. Kalau nggak dikasih tahu nggak sadar-sadar gitu ya kan. Oke. Ada Hangman. Ada sesuatu yang masih tertunda. Mungkin ada proyek bersama yang dikerjakan dan belum selesai. Masih menggantung. Atau ada tawaran tapi masih menggantung. Belum deal to deal, belum sah ini untuk dilaksanakan. Ada beberapa di antara kamu mungkin udah merancang suatu usaha bersama ya. Tetapi di sana karena masih ada moon nih, energi moon ini adalah, ya kita tahu moon itu kebalikan dari matahari, sun ya. Kalau sun itu simbol reward, pencerahan, clarity, atau sesuatu yang udah jelas-jelas kita bisa lihat. Kalau di siang hari kita diterangi matahari ya, kita bisa melihat segala sesuatunya itu dengan jelas. Tapi di malam hari, bulan itu memang memberikan cahaya, tapi
tidak sepenuhnya sebenarnya bulan tidak memberikan cahaya ya, sebenarnya dia hanya memantulkan cahayanya matahari ya kan, cuman setidaknya sedikit membantu, tetapi enggak 100% kita bisa melihat dengan jelas. Jadi di dalam pertarautan itu, moon itu adalah sesuatu yang masih blur, kabut. Kalau kita melihat sesuatu itu masih kabur, bawaannya emosi pasti ya kan. saya contohnya adalah sosok yang pakai kacamata ya. Mata saya minus. Kalau saya ini lagi serius-seriusnya nih, lagi butuh banget nih melihat sesuatu dengan jelas ya, rupanya lupa bawa kacamata, bawaannya pasti emosian. Kenapa nih ini mata ini susah banget diajak kerja sama gitu ya kan, pasti ada komplain di dalam ya kan. Kesel bawaannya di saat kita lagi ibarat pengen cepet, pengen membuat suatu keputusan, pengen jalan gitu ya, tancap gas gitu, mata nggak bisa lihat jelas. bawaannya emosian. Ada Two of Pentacles, ada juggling, dan ini nggak selalu melulu mengenai keuangan yang belum stabil ya. Ini bisa jadi adalah aktivitas yang menyibukkan kamu, karena mungkin beberapa di antara kamu enggak bekerja di satu bidang aja. Saya ngerasa beberapa di antara kamu berusaha untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dengan pemasukan. Kamu tahu bahwa pengeluaran kamu banyak, sehingga kamu berusaha untuk mencari tambahan. Dengan apa? Ya, otomatis kamu berusaha untuk membuka proyek-proyek baru. Mungkin kamu menjadi konten kreator lagi dengan topik begini, topik begono misalnya ya. Atau mungkin sembari kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu juga pengen sampingan kamu punya bisnis patungan sama teman-teman kamu misalnya ya. Oke, saya klarifikasikan untuk Three of Pentacles. Untuk Three of Pentacles-nya Aquarius. Kira-kira apa nih Three of Pentacles ini kan? Ada Six of Pentacles, Eight of Wands, dan juga Ten of Cups. Ya, sibuk banget, banyak aktivitas, banyak kegiatan yang dikerjakan dalam waktu yang singkat. Sehubungan ini menjelang akhir tahun ya, menjelang akhir tahun, apalagi kalau kamu adalah Christianity atau Nasrani, ngerayain Natal lah, menyambut tahun baru lagi ya kan, banyak acara-acara yang harus dikejar di sana. Juga ini banyak yang dealing dengan keluarga. Ini adalah keluarga ya. Kegiatan ini melibatkan anggota keluarga, dan ada uluran tangan, bantuan, donasi. Saya nggak lihat ini bisa jadi adalah THR bonus, bisa juga ini THR bonus yang kamu dapatkan dari bentuk kerjasama yang kamu jalin. Bentuk kerjasama di sini nggak melulu partner bisnis, partneran berbisnis dengan seseorang ya, tapi bisa jadi ini hubungan kerjasama kamu antara kamu dengan korporasi, perusahaan tertentu gitu. Ya, sebelum holiday, sebelum libur nih, ya kudu harus selesaikan tugas dulu gitu ya kan. Nah, di sini banyak banget tugasnya, kejar target, tutup buku, ya, dan kalau nggak kejar target, nggak ditutup buku ini dengan tuntas, nggak akan dapat bonus ya. Kalau pengen dapat bonus ini harus dituntaskan segera gitu ya kan. Ya, dan saya ngerasa bakalan kamu dapat kok di sini. Cuman entah kenapa kok bisa ada the moon ya. Harusnya bahagia ya kan. Bisa jadi ada hal lain. Coba kita lihat. Oke. Ada King of Swords. Oke, itu Aqua.
King of Swords, ada Wheel of Fortune, ada the Emperor, dan untuk the bottomnya ada Ace of Swords. Ya, yeah. Yang mempengaruhi bentuk emosi kamu, saya ngeliat ini seperti ada otoriter di sini, otoritas yang mendominasi, dan mungkin kamu ngerasa tertekan, ngerasa dipaksa, ngerasa di mana ya, diatur-atur gitu ya, kayak harus ini harus itu gitu ya. Dan beberapa di antara kamu ada yang bisa jadi ya, energi King of Swords dan juga the Emperor ini adalah energinya kamu. Kalau kamu seorang pimpinan perusahaan atau kamu pemilik suatu usaha, energi King of Swords dan Emperor ini adalah milik kamu. Ini adalah sosok leader. Kalau the Emperor itu kan raja gitu ya, dia memiliki kedudukan di atas, dia memiliki otoritas untuk mengatur, memberikan tugas-tugas, tanggung jawab sama bawahannya. Tetapi ini sosok yang sangat kreatif, penuh dengan ide. Dia taktiknya di dalam berperang dia luar biasa. Karena itu dia sering menang di medan perang, makanya dia diangkat sebagai raja ya kan. Karena dia dianggap mumpuni, tactful gitu kan, tactful ya. Nah ya. Tapi kan menjadi sosok yang kreatif kan nggak cukup ya. Harus ada tatanan organisasi, harus ada step by step, ada disiplin, keteraturan, sehingga dia bisa pencapaian itu teratur, dia terarah, dia ke atas gitu ya kan. Nah, kalau tidak ada keteraturan, mungkin ada di sini hal yang menimbulkan kamu emosian, itu kurang tertata, ada tatanan atau keteraturan yang kurang sesuai dengan harapan kamu ya. Wheel of Fortune ya, Wheel of Fortune ya, sepertinya kalau sesaat ya, tiba-tiba ini bisa berputar. Ini kadang moodnya bisa baik, bisa tiba-tiba nanti dalam sekejap ganas, marah gitu. Ada King of Swords ya. King of Swords ini adalah sosok yang sangat tegas. Dia King of Swords ya, you know lah, dia punya sword, dia nggak akan segan-segan untuk mendebas sesuatu yang menghalangi jalan dia ya. Kalau dia lagi berjalan misalnya di perkebunan gitu ya, ada yang dia rasa mengganggu jalan dia, udah dia bakalan tebas, dia nggak akan segan-segan. Jadi barengi dengan energi Emperor ini, karena tujuan dia adalah mencapai puncak gitu. Bisa jadi energi ini adalah energinya atasan kamu, sehingga kamu ngerasa tertekan dengan energi ini gitu ya kan. Ngerasa waduh, lelah banget, aduh sakit kali hatiku, tersinggung gitu ya kan. Oke, untuk the Hangman Aquarius. Oke, ada the Chariot. Oke, ini tiba-tiba dapat dua nih, sini the Chariot, Four of Wands dan juga the World. Iya, ada beberapa di antara kamu sepertinya sesuatu yang tertunda ini, perjalanan berhubungan dengan luar negeri ya. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang bekerja di luar negeri, luar kota, tapi ada sesuatu yang tertunda. Bisa jadi karena faktor pekerjaan. Kamu mungkin pengen pulang kampung, kumpul sama keluarga, tapi tertunda. Mungkin di tahun ini belum bisa, di tahun depan ya kali ya, semacam itu tuh. Padahal udah pengen banget ya, pengen banget ngumpul sama keluarga. Entah kenapa saya juga ngelihat ada beberapa di antara kamu nih dealing dengan keluarga yang kehilangan. Seperti ada yang kehilangan anggota keluarga di sini nih. Mau nggak mau harus pulang gitu. Padahal banyak pekerjaan di sana nih. Awalnya bahagia, tiba-tiba dapat kabar yang
membuat emosi kurang enak lalu harus segera berangkat. Oke, ada Two of Pentacles. Untuk Two of Pentacles-nya Aqua, ada Strain, Four of Swords, dan juga Two of Cups. Two of Cups untuk the bottom of the deck kamu ada Eight of Pentacles dan juga Queen of Pentacles. Ya, Four of Swords. Ada beberapa di antara kamu kurang tidur, kurang istirahat, nggak bisa tidur, mikirin uang. Iya, lagi mikirin uang nih. Lagi mikirin gimana ya nanti nasib masa depanku, gimana nanti kondisi keuanganku, apa masih bisa terus stabil, gimana nanti ya masalah pengeluaran ini bisa nggak aku penuhi, karena sekarang juga keuanganku belum stabil, belum sepenuhnya stabil, macam-macam itu tuh di sini. Ada stringnya. String ini menunjukkan ada keadilan. Kalau kamu, string ini ibarat kebaikan dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya, kalau nggak baik ya nggak baik didapat gitu. Kalau kamu pernah menolong seseorang, maka kebaikan itu akan dibalaskan. Ya, pernah dengar pasti cerita tentang tikus dengan lion ya, the lion and the mouse. Ya, the mouse ini gangguin lion. Ya, sebenarnya lion udah marah karena dia lagi tidur. Tapi karena hari itu dia baik, dia nggak mau menyakiti si mouse. Si mouse merasa berterima kasih, lalu dia bisa pergi. Dan ada kalanya si the lion ini dijebak oleh the hunter. Ya, udah ketarik nih, udah di dalam jaring gitu, diangkat di atas pohon. Tapi mouse itu, the mouse yang tadi, karena dia ada grateful di dalam dirinya, dia datang nyelamatin the lion, digigitinya jaring-jaring tadi, hingga pada akhirnya the lion itu terbebas. Jadi seberapa kadang gini ya, kebaikan yang kita lakukan itu nggak kita sangka-sangka ternyata menyelamatkan kita dari masalah. Iya kan? The lion tadi kan nggak mau makan tikus, bisa jadi karena dia ngerasa bahwa aduh, tikus itu kekecilan, kurang besar dagingnya gitu ya kan. Jadi lebih baik aku lepasin aja dia gitu. Rupanya si tikusnya ini itu take it personal gitu, dia mengambil itu secara personal. Aduh, lionnya baik banget sama aku, jadi aku pengen balas dia lah dengan kebaikan gitu ya kan. Terakhir lionnya benar-benar selamat dari the hunter tadi. Ya, bisa jadi the lion ini adalah simbol energinya kamu. Ya, kamu mungkin tadinya ya baik sama orang, ya udah karena memang bisa baik gitu, karena masih bisa ngasih gitu kan. Rupa-rupanya orang yang kita kasih tadi, kita bantu tadi, sebenarnya kita bantu dia tuh nggak seberapa banget gitu. Tapi dia sangat feeling grateful, dia tuh sangat berterima kasih sekali, sampai-sampai dia masih ingat kebaikan kita itu, walaupun udah lama misalnya ya. Dia hadir tanpa diduga-duga memberikan keselamatan buat kita, ya bisa jadi. Nah, karena di sini saya ngelihat sepertinya ini bentuk energi yang ngebantu kamu selamat dari keadaan yang kurang stabil. Ya, dari keadaan yang kurang stabil, terkhusus itu finansial, karena di sini ada Two of Cups. Ya, tapi di sini ada bentuk komunikasi ya, bentuk komunikasi seperti the higher self. Kalau kamu nggak secara langsung pun minta bantuan atau berbicara dengan energi yang pernah kamu bantu sebelumnya,
berdoa, bermeditasi, bicara pada diri sendiri, ya, meminta pertolongan lewat the higher self. Higher self itu gimana ya menjelaskannya? Our higher self itu adalah jiwa kita gitu, seperti spirit kita gitu ya. Jadi kalau kita misalnya benar-benar terkoneksi dengan spirit kita, kita di sana seperti terkoneksi dengan Tuhan. Kita menyampaikan pesan itu, lalu pesan itu yang akan menggerakkan sekitar kita, energi di sekitar kita untuk membantu kita untuk menjawab harapan-harapan kita tadi gitu ya. Jadi kadang bentuk pertolongan yang kita dapat pun kadang nggak datang dari orangnya langsung yang kita bantuin tadi, bisa jadi lewat tangan yang lain ya. Untuk debat sama dedeknya ada Three of Cups, ini bagus. Ada Six of Cups ya, ada bermain-main nih, ada anak-anak, ada orang tua, kakek nenek ya, lagi asik bermain. Juga ada gosip-gosip ngobrol-ngobrol, chatting-chattingan, terus hangout bareng. Ada yang hangout nih, jalan-jalan. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Aqua. Kira-kira apa pesan spiritual guidance untuk Aqua di akhir bulan Desember 2024 ini? Oke. Oops, sorry. Clean energy food. When you fuel your body with a healthful organic diet, you increase your energy levels and ability to focus. This automatically leads to more efficiency, better ideas, and a higher vibration which attracts golden opportunities and beneficial relationships. Ketika kamu mengisi, ibaratnya ngisi bensin ya, kalau tubuh kita ini kan ibarat kayak motor, kita isilah motor kita tuh dengan setidaknya kalau mau lebih sehat lagi mesinnya kan Pertamax gitu ya. Ya kalau mau yang biasa aja sesuai dengan kemampuan Pertalite. Nah, demikian juga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah kendaraan kita di bumi ini ya. Kalau tubuh kita nggak sehat, gimana kita mau kerja? Ya, otak kita gimana mau bekerja, berinovasi, berkreasi gitu ya, kalau enggak disokong dengan diet yang organik, yang sehat, yang fresh. You increase your energy level and ability to focus. Nah ini, makan makanan sehat, sayur-sayur yang segar, buah-buah yang segar, apalagi air minum mineral yang sehat gitu ya. Ini akan ngebantu kita untuk fokus. Ya, this automatically leads to more efficiency. Jadi kan lebih efisien ya kalau misalnya kita fokus sama kerjaan, cepat selesai. Kalau nggak fokus, kan ngulang terus ya, habis waktu. And a higher vibration. Kalau kita fokus, bisa selesaikan pekerjaan cepat, kita makin senang. Nah, vibrasi kita itu semakin wow, excited, meledak dia. Which attracts golden opportunities and beneficial relationship. Nah, kalau vibrasi kita itu besar, ya high vibration, tinggi, vibrasi kita itu akan menarik vibrasi yang sama. Ya, vibrasi kita itu positif, yang datangnya positif. Apa yang jadi harapan-harapan kita tadi? Pengen karir yang cemerlang, keuangan yang stabil. Ya, aku punya banyak kerjaan, tanggung jawab bisa aku tuntaskan. Bisa selesai tadi kalau ada fokus. Nah, di sini saya ngerasa ada beberapa di antara kamu punya banyak kerjaan, bukan cuma satu aja profesinya, kerjaannya, tanggung jawabnya nggak cuma satu aja. Untuk menyelesaikan ini, tentunya kalau kita punya pekerjaan pengen tuntas ya, cepat ya. Kalau mau cepat ya fokus lah. Gimana caranya fokus tadi ya? Makan diet yang organik, yang sehat, fresh. Juga jangan lupa minum tentunya mineral yang sehat ya. Minuman juga kan kadang sekarang ada yang minuman
yang isi-isi ulang ya. Ya itu tergantung sama kamu sih. Kalau saya pribadi, saya nggak mau isi ulang untuk diri saya, karena tubuh saya ini adalah alat saya berkendara di bumi ini. Oke? Exercise to increase your energy and manifestation abilities. The key to manifesting you quickly is to have very high energy levels, and the easiest way to increase them is through physical energy exercises. Choose a fun and meaningful energy so that you look forward to exercising and it becomes its own reward. Yeah. Exercise to increase your energy and manifestation ability. Ya, latihan secara fisik. Sepertinya kamu harus melibatkan fisik kamu di dalam bekerja. Bisa jadi kamu adalah content creator atau kamu writer, penulis ya. Tapi saya ngelihat di sini lebih ke content creator deh. Ya. Dan di sini spiritual guidance kamu melibatkan exercises, latihan. Melibatkan latihan secara fisik akan ngebantu kamu untuk fokus. Sini tadi ya, olahraga, yoga, jogging ya. And the easiest way to increase them is through physical exercises. Ya. Kalau kita pengen fokus, konsentrasi supaya lebih bugar lagi tubuh, harusnya olahraga. Choose a fun and meaningful activity. Atau lakukan kegiatan-kegiatan yang fun, yang menyenangkan, yang memiliki arti, ada manfaatnya, supaya kamu bisa lebih lebih aktif, and it becomes its own reward. Ya. Dan keaktifan kamu tadi membantu kamu menjadi fokus, cepat selesai kerjaan, udah tanggung jawab selesai, rewardnya bagus kan gitu ya kan. Ya, ini tuh Two of Cups ini bisa juga merupakan bentuk tanggung jawab, koneksi antara kamu dengan pekerjaan yang lebih dari satu ini nih gitu. Kalau kita biarin kan nanti jadi pikiran juga, beban pikiran. Jadi ada baiknya memang langsung dituntaskan ya, diselesaikan. Oke, demikian untuk Aqua. Oh, sebelumnya sorry. Kalau misalnya ada sesuatu hal di sini yang membuat kamu stres ya, frustrating, kamu seperti frustasi memikirkan sesuatu hal, gimana menyelesaikan tugas kamu, tanggung jawab kamu, mungkin meminta saran, meminta pendapat dari atasan kamu. Kalau kamu masih bingung bagaimana mengerjakan tugas kamu ya, kamu bisa meminta saran dari atasan kamu. Ada memang di sini the moon, bisa jadi atasan kamu juga partner kerja kamu juga bingung ngerjainnya, kurang paham gitu ya kan. Jadi kudu harus cari sendiri, mikirin sendiri. Saya ngerasa beberapa di antara kamu perlu kayaknya ini mencari sosok yang lain. Bisa jadi kan kalau atasan kamu, partner kamu nggak punya solusi, kamu cari dari tempat lain, dari orang lain, dari teman kamu gitu ya. Atau mungkin kamu harus melibatkan keberanian. Saya ngerasa di sini ada keberanian yang dituntut dari kamu untuk menciptakan sesuatu di sini atau untuk menyelesaikan sesuatu. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja ya, diambil sisi positifnya aja. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.